Nah ini kedepannya nanti obrolan sama Musika, apakah mau bikin single dulu atau mau bikin album langsung? Gimana tuh perantaranya? Udah dapat pressure-nya udah. Pressure ya. Lo kan masuk industri. Iya. Kemal, Sinyorita. Sobat Gen pasti tahu dong acara generasi anak band. Yoi, kan udah lihat Yoi. finalnya tanggal 10 kemarin. Jadi udah tahu dong siapa juaranya dari generasi anak band. Jadi totalnya udah selama 3 bulan nih cuy ya. 3 bulan berjalan Ya. sampai kemarin eventnya Sinyo sama Patra yang ngebawain. Betul. Udah ada pemenangnya. Benar, audisi udah, terus karantina sampai eliminasi. Akhirnya terpilih satu band yang berhak mendapatkan hadiah 100 juta rupiah dan kontrak eksklusif dari Musika Studio. Karena kan kita kerjasama dari Gen FM, Musika Studio, Ya. terus Net TV sama video. Ya betul. Langsung aja kita sapa, ada perantaranya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa nih. Keren. Bau duit. Minta duit. Cepet lo. Cepet lo, Cepet kenyang lo. banget lo. Kita nggak ngomongin album, kita ngomongin tentang itu cepet buat apa. Iya. Kita pengen tahu pembagiannya dong. Ya itu aja, cepetnya buat apa, investasi kemana, kripto kah? Kripto. Pertama, biar Sobat Gen bisa sambil ngelihat kalian, itu mereka punya Instagram dong. Lu Iya. Instagramnya apa? Instagram kita ada di @perantaranya. Itu. @perantaranya. Itu Kita ya guys ada ya. YouTube juga, ada Oke. Twitter, dan itu semuanya username sama. Oke. TikTok juga ada Nah, semua. Sekarang kita kenalan dulu, ada siapa aja? Karena katanya bukan bertiga loh, di sini bertiga. Bukan. Membernya ada berapa? Di sini kan cuma bertiga nih. Ada 6. Ada enam. enam. Coba kenalan siapa dulu yang ada di sini, sama yang nggak diajak, berarti itu honornya yang paling kecil ya. Ya. Ada Oke. siapa aja dari Joy? Joy. Halo, gue Fabio Bener ya? Mokanis dari Fabio di tengah. Aku Rendika. Rendika, Oke. Basis. Aku jadi gitaris, lead gitaris. Joy gitaris. Joy. Tiga lagi siapa? Dan ada juga Mai, gitaris rhythm, dan ada juga drummer kita Mehari, Oke. ada keyboardis kita namanya Vega. Oke, ini temen per apa nih? Per komplekan kah? Iya, Per kampusan kah? Atau gimana? Ceritain dari awal. Sebenarnya ceritanya tuh agak kompleks ya. Tapi emang kita tuh basicnya emang teman tongkrongan. Oh, oke. Temen tongkrongan. Jadi kayak emang kita kan semua tinggal di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Nah di Kelapa Gading itu ada satu tongkrongan lah. La Piazza ya? Bukan. Kita nggak nongkrong di mall ya. Jadul banget. Lalu mah tua banget. Oh tapi sekarang La Piazza udah bagus banget. Udah di remake lagi sekarang. Sempet tutup ya? Sempet tutup. Udah Sempat bangun tutup lagi. jadi tempat horor ya? Itu yang rumah hantu. Oh ya Oktober. Iya kan? Gak usah sok paling paham, biasa kalau ngece. Oke, teman satu tongkrongan Kelapa Gading. Terus. Terus awalnya tuh gue sama JD kayak satu malam adalah dia lagi kelimpungan sendiri kan. Soalnya rumah deket, dia jam 2 pagi tiba-tiba udah depan rumah tuh. Ketok-ketok. Ngapain? Duh gue galau nih. Kenapa? Kok bisa jam Jadi 2 pokoknya galau? pas itu adalah ya kan kita anak muda kan, nggak jauh-jauh dari Iya. percintaan dan Widih. sekitarnya kan. Aduh. Curhat sampai akhirnya Terus. berujung hari kita bikin lagu aja lah. Hah, serius lu? Iya. Di hari itu? Di hari itu. Kreatif ya, maksudnya kan kita kan kalau misalnya ngelihat anak-anak muda sekarang kan banyak yang kalau lagi galau pasti ujung-ujungnya negatif. Iya. Tapi ini bikin karya, bikin lagu kan berarti Iya. bagus gitu loh. Jadi siapa memanfaatkan siapa nih? Iya. Jadi dari kegalauan si Joey terlahirlah sebuah karya gitu. Iya, jadi akhirnya kita itu tuh bikin lagu single pertama kita. Single pertama kita di 2019 judulnya Thought of You kan. Tapi pas Thought tadi of you. Thought of You. Mikirin lo. Iya. Oke. Pikiran tentang lo gitu. Jadi itu pas bikin lagu itu belum ada band, belum ada perantara. Oh, Kayak bikin berdua aja. Oke. masih berdua-dua. Masih berdua. Oke. Terus yang kayak tapi ini kayak asik nih kalau diisi ini di sini. Ah. Jadi baru akhirnya kita nyomot. Tadinya awalnya perantaranya tuh masih berempat. Oke. Gue, Joey, habis itu Mai. Hmm. Mai itu tadinya sebelum jadi gitaris dia basis. Oke. Basis sama ada dulu drummer. Terus akhirnya udah nih kita bikin band, jalan-jalan, drummer yang dulu cabut. Terus akhirnya Mai kayak aku mau main gitar aja. Masuk Rendika. Oke. Rendika tuh sama aku temen kecil. Oke. Temen kecil nih. Masuk Rendika, abis itu belum ada drummer juga. Jadi kalau setiap kebetulan untungnya jadi bisa main semuanya ya. Jadi bisa main Baru semuanya. konsepnya ya. Denger bisa MC juga dia. Dance. Matiin mic-nya dia deh. Siaran bisa juga katanya ini. Jadi ya gitu. Kalau misalnya latihan atau kita mau recording, drum tuh tadi diisi sama JD. Oke. Sampai akhirnya kayak
Enggak sebentar, ini JD.id enggak nih? Enggak dong. Dagang dong dia. Terus tahun ya Bi ya, nggak ada drummer Iya. ya. selama setahun tuh kita nggak ada drummer sampai akhirnya kayak panggungan udah mulai banyak kan. Udah mulai. Oh, lu Sombong udah ya. manggung. Udah. Di mana aja manggung? Belum ada drummer dulu. Bangun ya gigs gitu. Gigs apa? Maksudnya apa nih? Gitu. Community. Iya. Kampus. Oke. Tuh. Sampai akhirnya kayak ayo udahlah kita nyari drummer. Akhirnya untungnya ada teman si Mehari masuk. Oke. Masuk deh tuh. Jadi formasi ini udah berapa lama? Formasi berenam Baru setahun. baru setahun. Si Vega paling baru masuk si keyboardis. Nah masih banyak pastinya kita ngobrol barengan perantaranya dari generasi anak band yang disponsori oleh Telkomsel. Jadi jangan kemana-mana Sobat Gen, tetap di Semangat Pagi. Gen 94,7 FM Semangat Pagi. Kemal Sinyorita masih barengan sama perantaranya, pemenang dari generasi anak band yang disponsori oleh Telkomsel. Juara satu nih kan, juara satu. Oke, lu awalnya tahu ada generasi anak band dari mana? Jadi coba cerita, lu emang segalanya lu ya, bener bisa dari tinggal. Segala konsumsi lu juga jangan-jangan. Sinyo jangan-jangan itu vendor kemarin stage, Iya. dia juga. Bisa jadi Aku semuanya, aku semua. Itu enggak sih bang. Seri. Jadi gimana jadi? Ya dari teman dekat sih. Dekat tuh ada generasi anak band nih. Oke. Dari Gen FM. Gas lo gas. Saya cuma iseng-iseng doang sih. Oke. Awalnya cuma iseng-iseng doang ya. Awalnya kayak, soalnya gabut kita udah lama nggak ada Video panggung bukan sih? Kirim video. Kirim video, Oh, oke. oke. Insta story ya 15 detik ya? Oke, lu kirim video, kirim karya lu. Nah, terus Oke. tiba-tiba masuk ya. Masuk manggung. Awalnya kita pengen walk-in. Kita pengen manggung aja karena Oke. nggak ada panggungan. Manggung sampai sini. Wih. tahu-taunya di sini. Yuk. Padahal cuma iseng doang tadinya ya, Iseng, kegabutannya iseng. membawa berkah banget loh ini loh. Luar biasa banget. Nah tapi kalau misalnya ngomongin soal karir dari perantaranya sendiri, berarti dari JD nih. Semuanya asal muasalnya dari JD gitu. Bisa perantaranya sampai segede ini dan bisa hadir di studio Gen FM. Dari kita semua ini. Dari kita semua sih Dari emang semua ya. untungnya kita dari pribadi dari berenam kita pribadi semua chip in sih yang kayak kita nggak ada yang satu, kita bukan one man show ya. Oke. Kita, Yang paling menonjol tapi bareng-bareng. semuanya ya. kita full berenam Setiap semua. orang emang punya tiap bagian dan Bagiannya masing-masing. Udah punya porsi masing-masing. Des. Iya. Sinyo tuh pengen nanya, Apa-apa? cepainya bagi rata apa kagak? Kalau itu sebenarnya. balik di Sebenarnya mana Sebenarnya kan bukan masalah gitu. Karena kan kalau masalah duit kan suka sensitif kan Iya, iya, sendiri iya, ya Mal ya. Tapi gimana? Keluarga kan pasti tahu dong lo ikutan acara ini. Harus ada- di karantina. Karena kalau nggak salah waktu itu gue sempet denger pacarnya JD katanya sempet naik menara Sutet Pak. Ya harus ketemu. Gitu Kan kan. yang mau loncat dari itu. Dari mana tuh? KCIC. Coy, langsung us bablas nyali nih. Tapi Kak kalau misalnya ngomongin keluarga dan ngobrol segala macam gitu, untungnya kita pakai ini paket super seru dari Telkomsel. Itu yang itu benar-benar hemat banget sih. Jadi kayak, bisa berkomunikasi terus ya. kayak itu pakai super seru tuh dia cuma 150.000. Itu udah bisa dapat 100 giga. Itu dan 100 100 iya giga, 100 giga itu wow. bisa dipakai buat segala macam lo mau nonton drakor Iya, iya. kayak mau nelfon cewek 3 jam juga. Iya. Sosmed. Ada iya segala macam sosmed ya. bisa. Sleep Jadi call ya seneng langsung ya banget. sleep call. Ya tapi namanya di karantina kan jauh dari orang tua, Iya dari sih. orang-orang yang tersayang. Kayaknya tuh mungkin membiasakan dirinya agak susah, tapi udah nggak susah Nggak sejak susah. Telkomsel. Ada Telkomsel. Dan gue yakin karena lu connected terus barengan sama keluarga atau teman-teman, mereka juga yang ngasih semangat ya. Iya betul banget. Motivasi sampai lu ada di titik sekarang ini. Nah kalau kita lihat, lu kan pasti kenalan dong sama band-band yang lain. Iya. Jiper gak sih ngeliat yang lain? Hmm. Kayak wow aja. Gila, ada yang dari Surabaya loh. Iya. Ada yang dari Surabaya. Iya, ada dari yang beberapa Bogor, kota Kak bener. ya kan? Gimana lu ngeliat mereka? Gue sih awalnya yang takut sih Jiper karena menurut gue pribadi yang kayak nih band kita paling culun nih. Soalnya yang lain-lain tuh Dari segi umur pun juga beda. kita paling muda. Oke. Kita paling muda. Apalagi yang pas di Usmer Ismail itu pertama kali kita ngeliat Adurusa. Wah itu keren banget reggae Iya. trap reggae. Heeh. Ya ampun ini apa keren banget. Itu yang dari Jawa kan kalau nggak Iya. salah dari Nusa ya. Tapi sebenarnya yang paling bikin Jiper kalau gue itu manusia bicara sih. Manusia bicara. Itu orangnya itu benar-benar kan mereka berempat ya. Empat. Berempat itu semuanya udah benar-benar gila, orang gila semua sih itu. Itu buat Fabio. Ya Iya. kalau buat Randy siapa yang paling Jiper? Sama sih manusia bicara. Manusia bicara. Merasa mereka semua tuh punya spesialnya lah dari segi musiknya mereka sendiri-sendiri. Iya, iya.
Jadi sebenarnya kalau masing-masing peserta dari generasi anak band juga punya keunggulan, pastinya juga jadi ketakutan sendiri. Tapi kan akhirnya bisa mengalahkan semua rasa itu ya kan. Sekarang mau adu panco juga bisa kan. Kalau kemarin takut sama adu bisa ya. Wah kayaknya nih ini dengan saingan yang paling kompeten kayaknya gitu ya kan. Tapi suka ini gak sih kayak ngobrol lah ketika off stage gitu, ngobrol gak sih sama mereka Pasti gitu? kita tuh soalnya emang sebenarnya tiap di karantina, setiap kita malam habis kegiatan-kegiatan, kita tuh selalu ngumpul di smoking area. Kita emang bonding di situ kan. Ya udah ngobrol-ngobrol, ngerokok. Ya. Di situ sih bonding ya. Ya, bonding. Di panggung alibinya. ya. Padahal modal paru-paru semua tuh. Bagi sebatong bro. Oke, habis ini kita lanjut lagi ngobrol Sobat Gen sama pemenang generasi anak band yang disponsori oleh Telkomsel. Gen Kemal Onsol. Sinyorita dan Sobat Gen warga jam 8, kita masih ditemenin barengan sama perantaranya. Ini adalah pemenang generasi anak band yang disponsori oleh Telkomsel. Perantaranya, what does it mean? Apa tuh artinya? Iya dari tadi kita belum bahas itu ya. Itu kayak ibaratnya, perantara tuh kan kayak Ya ini apa namanya mediator, gitu. Penyambung gitu loh. Betul. Lo apa? Kenapa namanya Sebenarnya- perantaranya? Perantaranya tuh emang dari visi misi awal kita bermusik. Dari awal tadi cerita yang si Sakit Jede hati. kayak gue pengen ngomong ini ke orang tapi gue nggak berani. Oh oke. Jadi akhirnya dia bikin lagu aja biar nih orang aja nih ntar biar kita sampai ini lewat lagu. Oh jadi perantaranya lewat lagu Itu gitu. jadi kenapa namanya perantaranya ya Mhm. karena kita pengen lagu-lagu kita tuh menjadi perantara Oke. Iya, iya. antara pendengar ke Jadi maksudnya dari lagu itu kan ada perasaannya nyampein ke pendengarnya gitu ya. Tapi bro, waktu si JD datang jam 2 pagi itu, yang lu kalian jadi lagu itu lagunya yang mana? single pertama kita judulnya Thought of You. Thought of You itu? Iya. Oh lagu itu. Mungkin yang belum dengar bisa diceritain nggak? Itu gimana sih? Ceritanya apa sih? Thought of You itu sebenarnya bercerita tentang yang kayak gue tuh sebenarnya sama lu tuh agak jauh nih, agak nggak bisa kayaknya gue sama lo. Cuman tapi kenapa gue kepikirannya tuh lo terus tuh kayak gak Padahal ada gapnya tapi kepikiran terus. kepikiran gitu. terus gitu kayak apakah gue harus memulai langkah atau ya udah di sini aja. Oh, itu sih gila sih, dari lagu, dari cerita, pengalaman jadi lagu, jadi karya, Iya. jadi uang. Betul betul. Yo. Uang 100 juta. Pengen tahu itu duit masih di tabungan apa udah diacak-acak? Nah tuh? itu kita pengen Pengen tahu. tahu loh. heeh. Kenapa? Karena gua masih kan udah tua nih. Kita jangan sampai adik-adik ini Iya, iya, uangnya buat yang nggak benar. Bener. Gitu. Karena kan kita tetap harus ada uang darurat ya. Itu sebenarnya. Investasi katanya. Iya. Buat apa nih? Buat beli emas atau apa? Apa lu pada jelot semua ya? Enggak. Jauh. Oke. Udah diapain tuh duit hadiah? tuh? Apakah beli gitar baru atau mungkin lu sewa studio langsung dipukul hajar setahun atau apa dipakai buat Gimana apa? gimana? Gue beli gitar. Ada beli gitar. Gitar. Oke. Gitar. Ya gitar lah, nggak jauh dari gitar. Oh, jadi udah langsung bagi rata, terus habis itu beli alat musik yang kalian mau gitu? Atau Iya sih, bebasin niatnya aja? gitu sih. Ya kayak tapi tetap ada untuk uang darurat itu. Uang darurat ya ya. Simpenan bandnya ya. Simpenan band tetap ada Ya. uang kas, cuman ya kita nge-reward diri kita masing-masing dengan Oke. ya udah nih kita bagi segini. Terserah deh mau buat apa. Yang Betul. penting uang buat band Ah. itu udah ada. Nah itu penting karena keuangan di band itu penting loh. Iya. Ingat nggak waktu kita ngobrol sama Changcuters? Ingat nggak? Iya. Changcuters itu pada saat tidak ada gig pada saat pandemi, mereka tetap gajian. Iya. Mereka Dari tetap uang. gajian Karena ada uang simpenan sebelum itu. pandemi mereka punya cash flow yang bener-bener Bagus, apik. iya. Jadi yang gajiannya bukan cuma anggota bandnya, sampai krunya. Oh Yo, iya. Karena kan kita juga bayar kru kita sih. Nah, itu kalau pandemi kan semuanya kan kena dampak kan. Semoga kalian juga bisa ke arah sana. Amin. Oke, ya pengen tahu nih, masing-masing sebutin ya hal positif atau insight yang kalian dapat selama acara ini apa nih? Tapi nanti, Hah? nanti jawabnya nanti. Kapan? Besok jawab. Dong. Kapan? Kita pasti ngobrol banyak pasti ya barengan sama perantaranya pemenang generasi anak band yang disponsori oleh Telkomsel. Jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi. Gen Gen Onsol. 98,7 FM, semangat pagi. Masih ngobrol-ngobrol barengan sama pemenang generasi anak band yang disponsori oleh Telkomsel. Nah tadi sempat ngobrol, sempat gue tanya ya tentang apa yang kalian dapat selain 100 juta ya. Insight, knowledge tentang musik, Iya. maybe tentang bisnisnya yang kalian dapat selama acara generasi anak band ini. Dari awal sampai akhir sampai sekarang
apalagi yang pertama-tama kita ke kantor ya. Iya. Kemarin itu Kak JJ bilang 3S itu 4S. Berapa S? Pokoknya sadari, Banyak lah, simak, sadari. berapapun itu. Dan itu bener-bener Ngaruh. aku sampai sekarang gitu. Itu apapun yang kita Apa itu 4S-nya itu apa itu? sadari. Ayo. Kalau itu gue lupa. Yang itu lah pokoknya. Lagi sikat. Sadar, simak, sikat. Sikat. Tapi Karena tadi bilang intinya dari 4S itu apa intinya? Yang lo Buat takut. public speaking Ya, gitu. buat public speaking, apapun yang lo takuti itu sebenarnya tuh bukan ketakutan terbesar lo. Gitu. oke. Lu beraniin dikit untuk terjun sedikit dan lu merasakan oh ini seru ya. Iya. Keseruannya gitu. Jadi ada keseruan di balik ketakutan. Itu untuk JD. Kalau kamu apa? Apa yang kamu dapetin selama acara ini berlangsung nih? Kalau aku jujur selain dari mentor, misalnya kayak Mm-mm. workshop atau segala macam, malah aku dari teman-teman sekitar aku yang Oke. kan gap-nya jauh ya. Mereka lebih berexperience, dengerin pendapat mereka, saran dari mereka. Bahkan kadang mereka kayak ngajarin juga, ngebantuin juga gitu. Menurut aku ini mahal juga. Sharing ilmunya Sharing itu ilmunya. ya. Iya, karena mereka mungkin ada lebih experience. Ya. Gimana lah gitu. Masih keep in touch sama mereka gak sih? Ren? Masih ya? Masih semua mau ceplus, misal segala macam ya. Oke. Kalau misalnya Fabio apa nih? Kalau dari aku sih mungkin banyak banget sih untuk apalagi insight pribadi di sosmed itu makin banyak followers dari segi Instagram pribadi dan Instagram band. Cuman kalau untuk yang lain-lainnya yang kayak karena kita tuh bener-bener kemana-mana kan, pas karantina tuh kita ke kantor gen, Iya. kita ke kantor net, kantor video, dan itu bisa ketemu sama orang-orang balik layarnya gitu ya, nggak terus bisa ngobrol, terus ke kantor musika apalagi tuh bener-bener ngasih Banyak insight. ngebuka pikiran lah yang industri itu kayak gini ya, kayak oh gini terus mereka juga ngasih nasihat yang kayak nanti kalau udah kalau misalnya nanti menang, kalau misalnya gini jangan gini. Dikasih wejangan lah istilahnya. Karena sebenarnya makin besar peluang, makin besar tantangannya juga gitu kan. Benar. Nah, ini ngomongin soal di kontrak eksklusif sama Musika. Kalau misalnya dikasih kesempatan, musisinya Musika kan banyak banget. Oh, banyak. Pengen collab sama siapa coba dari Fabio? Noah udah. Noah udah pasti. Gitu loh. Yang ku jadi. Randy lu mau sama siapa? Noah juga sih. Noah juga. Kreatif lo ya. Coba yang lain musisi Musika banyak loh. Aimnya for the biggest. Oh. Oke, kalau Jadi Stereo wall kali ya. For revenge Stereo oke wall. juga sih tapi. Stereo wall. Stereo wall. Oke. Stereo wall Noah. Oke, sebelum lo bermusik, kegiatannya apa sih? Mas, apakah mahasiswa kah atau apa? Kalau aku sama JD kita tuh sebenarnya satu kantor. Oh, kantor. Kantor apa tuh? Jadi kita tuh kerja di suatu perusahaan yang tapi kita bagian apa namanya? Oh, kok lu lupa ya? Ini Apa? gimana? Bagian kreatifnya. Oke. Kita bagian kreatif di satu perusahaan gitu. Oke. Jadi kalau dia Kalau aku Lu apa, Ren? masih kuliah. Kuliah. Ya. Semester akhir banget. Ah, berarti ngambil cuti dong. Kerjaan juga gitu. Jadi sama Fabio sama Randy. Nah. kalau aku kerjaan kita ambil cuti sih. Tapi alhamdulillah kita kemarin masih digaji. Oh. Wah, kayak perusahaan lu ya. Support, ya tetap dapat gaji. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba kita. Iya dapat info kan. Ini udah turun ya. Turun. Bye perusahaan. Lumayan loh. Kata iya. makanya jangan lupa manggung gratis nih. Udah gue kasih karantina lo ya. Kalau nama fans kan semua punya nama fans ya. Kayak misalnya Sinyo, nama fansnya apa? Sinyo Lovers ya. Enggak. Apa? Sosis. Sosis apa? Sobat Sinyo sedunia. Wah, Karena kalau se-Indonesia terlalu sedikit. sosis. Nggak bratwurst, Bu. Bratwurst. Sosis beneran berat. Berat bos kalau gue. Berat Bukan berat bos. Ya kali aja udah Iya, gitu kan nama ada fans. Baladewa, Iya. Kerabat Kotak gitu Ada kan. Sila Geng. Sila Geng. Kalau Noah apa Noah? Noah sahabat Sahabat Noah. Noah. Kalian apa namanya? Apa ya? Para penerima. Penerima. Sejujurnya itu sebenarnya masih di Iya. kan di Iya. kan juga sakral. Perantaranya loh. Receiver bisa. Kalau kita tuh di tongkrongan kita udah punya panggilan buat band kita tapi Ah, ada panggilan kalau misalnya kita mau manggung The Prans mau nih The Prans. The Tapi itu pasan buat kitanya. Prans. Oke nih gitu. Ih keren, nice. Trans squad juga bisa. Oh, Iya, bener. Hmm,
Pran Squad ya boy. Oke, itu nama fansnya. Lagi dipikirin mungkin kalau misalnya Sobat Gen ada ide, ada masukan langsung aja DM Instagram. Siapa tahu gitu ya, bisa DM ke kita, siapa tahu dipakai namanya. Iya benar. Lagi ada kuis juga kan, nanti ceritanya dikasih hadiah yang 100 juta itu ya. Enggak. Takut duluan. Kok jadi dikasih? Oke, lanjut habis ini Sobat Gen kita ngobrol terus barengan sama pemenang generasi anak band yang disponsori oleh Telkomsel. Masih lanjut ngobrol bareng sama pemenang generasi anak band yang disponsori oleh Telkomsel, barengan sama perantaranya yang sudah memboyong hadiah 100 juta rupiah dan kontrak eksklusif dari Musika Studio. Gila. Keren. Udah pinjol, udah bayar semua ya pinjol. Gak ada. Mereka itu setelah mendapatkan hadiah tidur dengan nyenyak, Pak. Nggak bisa bobo nyenyak kan, nggak ada kerangkir-kerangkir. Gak ada tahu Tapi pada saat final ya kemarin, pasti kan deg-degan. Ya, gimana lo satu-satu mengatasi deg-degan itu? Karena kalau gue nonton apa sebutannya bukan dokumenter ya, ada film-film tentang band gitu ya, kan suka ada yang kayak muntah dulu, stres dulu. Kalau yang lagi rame di Netflix adalah Robin Williams. Robin Williams tuh setelah dia keluar dari Take That Sinyo, dia gap 2 tahun, itu dia stres untuk manggung pertama kalinya. Segede Robin Williams yang udah besar di Take That. Ya. Sampai masih gitu ya? Masih kayak gitu. Kalau kalian ada nggak? Apa santai aja go with the flow atau gimana? Jangan bilang santai, gue ngeliat muka-muka lu. Kan gue yang nge-host di sini. Jujur ini mukanya pada astaga. Kan gue bilang ini kayak mau ijab kop. Gimana? Dari lu dulu nih, Fabio. Kalau gue pribadi pas di hari final deg-degan parah, Cuman pikirannya cuma satu di situ. Menang-menang enggak ibaratnya cacing-cacing naga. Jadi kayak ya udah, ini udah nyampe atas nih. Ini panggung punya gue. Jadi kita go all out aja. Nothing tulus aja ya. Kalau misalnya menang ya udah, berarti kan emang udah semesta mendukung gitu ya. Kalau Randy lebih ke doa sih. Doa, Masya Allah. Coba dibacain doa yang sekarang. Aduh ribet banget. Siapa tahu bisa jadi doa yang lain. Banget. Saya kayak doa pengen dilancarin pas manggung. Minta telepon nggak orang tua doain. Untung datang. Udah. Keluarga untungnya pada datang. Keluarga pada datang. Sih nenangin, jadi sebelum manggung. Oh yang bawa 4 metro mini pengajian ya? Ada patas kayaknya. Dia pakai Copa Millet, Pak. Kekuatan doa keluarga tuh luar biasa, nembus langit guys. Iya bener loh. Itu kan support luar biasa banget dari keluarga mah. Doa ya. Doa harus jadi ketemu keluarga dulu kayak doain ya gitu. Iya. Udah manggung aja. Gak usah mikirin menang kalah deh. Iya. Karena keluarga udah doain, abis pas menang invoice-nya dikasih, tadi kan udah didoain. Invoice dong. Ya elah. Kayak makan seafood aja buat invoice dong. makan seafood ya. Oh langsung makan seafood. Asik. Alhamdulillah, semoga jadi berkah ya. Amin. Jadi belum. Satu lagi. Apa gimana lo untuk ngilangin ketegangan lo biar nggak stres? Kemarin sempet tegang, cuman biasa aja karena lebih ke nggak sabar untuk naik panggung bawain lagu buat bokap. Ya, jadi lagu yang kita bawain itu judulnya 1983. Itu gue tulis sama Fabio itu untuk bokap almarhum. Kenapa 1983? Karena kelahirannya 1983. Oke. Ya, jadi lebih nggak sabar aja sih untuk naik panggung, ngeliatin dia dari bawah gitu. Kayak gitu sih. Amin. Jadi istilahnya lagu itu didedikasikan untuk mendiang bokap ya. Oke, kalau lagu-lagu sendiri nih sekarang bisa dilihat, ditonton atau didengar di mana? Kasih tahu nih buat Sobat Gen. Kalau sosial medianya kan @perantaranya ya. Oke. Kalau ada @perantaranya asli itu berarti bukan ya? Bukan. Kita perantaranya doang. @perantaranya cantik kue gitu itu. Perantaranya _gemet. Bukan ya guys ya. @perantaranya _bintaro bukan. Oke. Kalau karya-karya kita sih bisa didengar di semua platform musik ya. Oke. Di Gen FM udah pasti bisa. Pasti dong. Bisa banget. Oke. Terus di YouTube ada? Di YouTube ada. YouTube channel lo berarti ya? Iya, di YouTube channel kita ada. Di Spotify atau di Apple Music, gimana Joox, semua Deezer apapun itu udah ada semua. Udah ada semua. Oke. Nah ini kedepannya nanti obrolan sama Musika, apakah mau bikin single dulu atau mau bikin album langsung? Gimana tuh perantaranya? Udah dapat pressure-nya udah. Pressure ya. Lo kan masuk industri. Iya. Bener. Kan gue bilang makin besar peluang, makin besar Anda ditantang. Iya, gitu. Iya betul. Ya.
Nggak bisa udah tuh masuk santai-santai. kerja gitu loh. Ember. Canda. Mau balik karantina aja. Mau katanya. Sarapan Iya. sarapan disediain 3 kali sehari. Biasanya lu gak pernah mandi kan? Gimana? Udah ada planning apa nih barengan sama musik? Gimana Jet? Dilempar. Bu Acin, halo selamat pagi. Di line telepon sudah ada. Pak Gumilang. Halo Bapak. Bang Adri, halo Bang Adri. Tapi ya kita masih nunggu untuk kedepannya lagi sih Musika ya, pastinya kita ingin yang terbaik ya. Ya siap, pokoknya berkarya barengan ya. Berkarya bareng Oke. semuanya. Oke, terima kasih, sukses buat teman-teman semua. Yes, Thank terima you, thank you, kasih. thank you. Kita tunggu karyanya yang berikutnya biar bisa jadi daily playlist di Gen FM. Yes, Bukan cuma daily playlist di Gen FM doang, tapi di radio Jak FM. Di MOS nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Apa soalnya? Mustang sangat bisa banget. bisa dong. Dikis bisa, ibu-ibu. Dikis bisa lah. Bisa buat ibu-ibu. Kalau di hot nggak bisa. Kecuali kalian ada yang mau dangdut. Oke, sekali lagi terima kasih perantaranya sudah mampir ke studio Gen FM. Thank you. Terima kasih Sobat Gen yang udah dengerin juga tadi pemenang generasi anak band yang disponsori oleh Telkomsel. Gen on Talk.